Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna uluman yanfa'una. Asbahna wa asbahan kulillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa asbahna ala fitratil Islam wa kalimah ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Hadirin wal hadirat kepada sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Quran mulia, segala puji bagi Allah senantiasa kita panjatkan. Selawat dan salam kepada Rasulullah SAW senantiasa kita ucapkan. Dengan keduanya, hakikatnya kita menjadi atau berusaha untuk menjadi hamba yang mengakui akan nikmat, mensyukuri nikmat Allah, dan juga mengakui akan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita melakukan dua hal tadi, kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dan hamba yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menggapai syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semua, Bapak dan Ibu sekalian? Saya berharap semuanya sehat, semuanya dalam keadaan juga dalam keadaan diberikan kondisi rahmat, kondisi berkah, kondisi yang memang kita senantiasa mengharapkan hidup yang damai, tentram untuk diri kita, untuk keluarga, dan juga untuk negara bangsa kita. Semuanya adalah satu cita-cita, satu keinginan harapan yang tentunya juga agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketika berada di dalam akhirat nanti, ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita pada hari ini melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah pada ayat ke-60 hari ini, masih terkait dengan kisah Nabi Musa dengan kaumnya, kisah Bani Israel yang Allah berikan anugerah yang begitu banyak, nikmat yang begitu banyak yang dirasakan langsung oleh mereka. Semuanya menunjukkan akan kenikmatan yang Allah berikan dan juga menunjukkan akan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa yang tentunya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada ayat ini juga insya Allah akan kita lihat bagaimana Allah memberikan nikmat kepada mereka dengan menunjukkan mukjizat yang ada pada diri Nabi Musa alaihissalam, menunjukkan kenabiannya, menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada kaum saat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna bi'asaqal hajar fanfajarat minhu ithnata asrata ayna qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ingatlah akan nikmatku Allah Subhanahu wa taala di saat Nabi Musa meminta diturunkan air untuk kaumnya. Maka kami perintahkan kepada Musa, pukullah dengan tongkatmu batu. Maka memancarlah 12 mata air. Dan seluruhnya setiap kaum mendapatkan mata air tersebut, maka makanlah dan minumlah dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada kalian, dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Ayat ini memang Allah tunjukkan kepada Bani Israel yang saat itu menghadapi atau membutuhkan air, karena mereka sedang mengembara dan berada di tengah padang pasir, sehingga akhirnya mereka kehausan, tidak mendapatkan air. Lalu akhirnya mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diturunkan air untuk mereka sehingga mereka bisa minum dan juga menghilangkan rasa haus, tentunya juga bisa mereka simpan air tersebut untuk melanjutkan perjalanan, melanjutkan pengembaraan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya disebut dengan wa idistasqa. Dan ingatlah ketika Nabi Musa meminta diturunkan air. Istasqa. Kalimat istasqa berasal dari asalnya saqo yasti siqayatan. Kalau saqo itu artinya menyiram, memberikan air. Sebagaimana yang ada di surat At-Taubah, bahwa kebiasaan orang Arab selalu memberi air kepada para pengunjung yang datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Makanya di situ dikatakan aja'antum siqayatal haji imaratal masjidil haram, apakah kalian menjadikan orang yang selalu memberi minum, siqayatal haji, orang yang selalu memberi minum, menjamu orang yang berhaji dengan memberikan, sebenarnya bisa makan juga, memberi makan atau memberi minum, termasuk orang yang membangun atau memakmurkan Masjidil Haram, sementara mereka dalam keadaan musyrik. Dari sini tentunya Allah membantah orang yang mengklaim dirinya sebagai pemakmur Masjidil Haram, sementara mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saqo yasti siqayatan. Waktu itu kalau di masa Arab, di zaman jahiliyah, merupakan satu kebanggaan untuk menjadi khodim al-haram, menjadi pelayan Mekah ketika ada orang datang dari luar untuk berhaji. Bahkan riwayatnya sampai mereka baku hantam, berjibaku hanya untuk halo, baik, baik, mohon maaf saya ada tamu bentar.
Baik, mohon maaf ya. Aduh, bentar. Jadi demikian, kalau kita perhatikan memang ayat ini adalah satu nikmat ya, satu karunia yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam ya, dan secara khusus kepada Bani Israel saat itu yang sedang ini kok. Jadi demikian. Jadi kalimat sako yasqi siqayatan, memberi minum, lalu ditambah dengan alif sin dan ta, jadi istasqa. Alif sin dan ta itu nanti ketika disambung ya menjadi istasqa, artinya meminta agar diberikan air atau dituangkan air atau diminumkan air. Sebagaimana juga kalimat gofaro ya, gofaro artinya ampunan. Lalu jika ditambah alif sin dan ta menjadi istaghfaro, artinya minta ampunan ya. Atau aana yu'inu i'anatan ya, pertolongan. Lalu ditambah alif sin dan ta di depannya jadi ista'ana, artinya minta pertolongan. Nah di sini Nabi Musa ketika melihat ya, kebutuhan kaumnya ya, mereka kehausan, sehingga akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah istasqa. Istasqa artinya meminta agar diturunkan air atau diberikan air langsung oleh Allah Subhanahu wa taala atau dengan cara apapun. Yang penting ya, mereka ya, kaumnya mendapatkan air ya, saat itu kita kehausan. Istasqa. Dan ini juga akhirnya kalimat ini yang menjadi satu sunnah ya dalam Islam yang dilestarikan ketika dalam kondisi paceklik atau kondisi kemarau berkepanjangan ya, tidak turun air ya beberapa lama kan, lalu sampai kering tanah, maka syariat adalah melakukan istisqa, sholat istisqa, sholat minta diturunkan air, sholat agar Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan air kepada satu kaum ya, dengan melaksanakan lebih dahulu dan sholat 2 rakaat karena khutbah dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diturunkan air hujan. Itu yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan juga oleh para khalifah ya, terutama khalifah Umar bin Khattab saat dia menjadi khalifah ya, datang paceklik, akhirnya beliau mengumpulkan masyarakat untuk melaksanakan sholat istisqa. Yang mana syarat sholat istisqa ya, untuk menjadi tambahan saja bagi kita ya, bagaimana kita datang ke lapangan ya, dengan ya, tentunya syarat ya atau ketentuannya pakai pakaian yang biasa ya, bukan pakaian yang bagus ya, untuk menunjukkan ketawaduan, menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah, menunjukkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berpakaian-pakaian yang sederhana atau yang jelek istilahnya kan ya, untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita memang betul-betul mengharapkan ya, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dihadiri oleh ya, semuanya ya, baik juga mungkin bawa binatang-binatang ya, untuk melaksanakan sholat istisqa di satu lapangan. Lalu setelah itu berdoa bersama-sama. Tentunya juga doa yang dilantunkan adalah orang yang melakukan doa, orang yang kira-kira kita anggap yang lebih mulia dari kita, atau yang betul-betul dekat dengan Allah ya, orang-orang yang soleh. Karena Umar sendiri pernah meminta kepada Al-Abbas. Al-Abbas walaupun Umar orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah, tapi beliau ya berwasilah kepada Al-Abbas. Kenapa Abbas?
karena Abbas orang terdekat Rasulullah SAW, masih menjadi keturunan dari Rasulullah SAW. Nah, begitulah juga di sini istisqa, ya, atau istisqa, Nabi Musa memohon kepada Allah. Dan ini juga bagian daripada karunia yang Allah berikan kepada setiap nabi. Mereka menggunakan doa mereka terkabul, doa mereka selalu dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa langsung. Dan begitu banyak sebenarnya sudah dilakukan oleh Nabi Musa, ya, kalau kita ceritakan sebelum-sebelumnya itu kan, ya, banyak halnya Allah memberikan kepada Nabi Musa atas permintaannya, ya, dengan kondisi yang sedang dihadapi, lalu Allah turunkan apa yang memang menjadi kebutuhan mereka, ya, terbelahnya lautan, gitu kan, ya, binasanya Firaun, dan berbagai macam, ya, hal yang terjadi saat itu merupakan permintaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang mereka butuhkan untuk dikabulkan apa yang mereka inginkan. Nah, di sini juga bagian daripada nikmat, yaitu ketika Nabi Musa memohon agar diturunkan air untuk kaumnya, lalu akhirnya Allah kabulkan, ya, yaitu permintaan adalah istisqa. Di saat Nabi Musa meminta agar diberikan air kepada mereka. Di qaumihi, untuk kaumnya. Nah, ini juga ya perlu kita lihat, ya. Istasqa li qaumihi. Li artinya untuk kebaikan kaumnya. Ya. Kalau doa itu kan bisa ada kesandingannya, ya, atau kata tambahannya, atau sisipannya, ya. Kan ada kalau doa itu ada doa ala, ada doa li, ada atau doa ila, atau tidak ada sisipan, ya. Misalkan dakwatu ila berarti mengajak, ad-da'watu ilallah, mengajak kepada Allah, berdakwah kepada, ya, Allah Subhanahu Wa Taala agar orang mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Itu namanya ad-da'watu ila, ya, ad-da'watu ila sabilillah, ad-da'watu ilallah, ad-da'watu ilal Islam, artinya mengajak orang, ya, ke jalan Allah, mengajak orang kepada Allah, mengajak orang kepada Islam, itu ad-da'watu ilah. Lalu ad-da'watu li, nah itu artinya mendoakan yang baik-baik. Ad-da'watu, ya, li qaumin, ya, berarti mendoakan agar kaum ini mendapatkan kebaikan, keberkahan. Ad-da'watu li fulan, ya, berdoa agar si fulan mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan. Ada waktu lakum, ya. Saya berdoa, ad'u lakum, kita berdoa untuk kalian semua agar kita semua diberikan karunia, diberikan kebaikan, keberkahan, rahmat, berbagai hal yang bentuknya kebaikan. Itu dakwatu li. Nah, ada juga dakwatu ala. Dakwatu ala itu doa tapi yang buruk-buruk. Ini jangan sampai. Ada waktu ala. Ungkapannya adalah, ya Allah, aku doakan atas, ya. Aku doakan mohon kepadamu ya Allah atas satu kaum, atau kaum ini, atau simpulan ini. Nah, kalau atau ala itu berarti ada keinginan dari yang berdoa agar ditimpakan saja orang yang disebutkan dalam doa tersebut mendapatkan murka Allah, kehinaan dari Allah, ya, dan berbagai hal yang buruk-buruk. Nah, di sini Allah katakan wa idistasqa liqaumihi, ketika Nabi Musa berdoa agar diturunkan air liqaum, untuk kemaslahatan kaumnya, kemaslahatan Bani Israel yang saat itu betul-betul membutuhkan air. Maka langsung Allah katakan faqul nadrib bi asaqal hajar, maka kami perintahkan kepada Nabi Musa, pukullah dengan tongkatmu batu. Nah, ini kata-kata faqulna juga demikian langsung, ya, istijabah Allah, ya, atau ijabah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, langsung diberikan kepada Nabi Musa. Ya, memang, ya, tentunya tiap Nabi punya istilahnya kalimat yang selalu didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, permintaan mereka selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka betul-betul seorang nabi. Ya. Hampir semua nabi menggunakan doa yang diberikan ya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala atau langsung diijabah. Kecuali Nabi Muhammad yang beliau tidak meminta atau tidak menggunakan doa kecuali memang ya kalau betul-betul penting. Ada juga memang Nabi Muhammad meminta ya ketika di perang Badar ya betul-betul khusyuk beliau meminta agar ya, dikabulkan keinginannya atau ya, saat menghadapi musuh mendapatkan kemenangan, bahkan ya, hampir-hampir seperti mengancam ya. Ya, dalam ungkapannya Allahumma intuhlak hadil isabah falan tu'bad abada. Ya Allah, seandainya kaum ini, pasukan kami ini, ya seakan seperti itu ya, pasukan ini hancur binasa, maka tidak ada lagi menyembah Engkau ya Allah. Ya, lama tidak akan menyembah, tidak ada yang menyembah Allah kalau misalkan ya Nabi dan pasukannya kalah saat perang Badar. Ini penentuan. Ya. Jadi banyak ya doa-doa yang memang dilakukan oleh para nabi. Yang itu tentunya untuk menunjukkan kegentingan dan juga hal-hal yang memang betul-betul sudah ya di ujung hal yang harus dilakukan oleh mereka. Nah, kita lihat lagi kembali kepada ayat di mana akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk menggunakan tongkatnya memukul batu yang ada di hadapannya. Fakun nadrib bi'asokal hajar. Maka pukullah ya, dengan tongkatmu batu ya. Yang batu itu ya ada meriwayatkan bersegi 4 ya. Ya, bersegi 4 ya. Lalu setelah dipukul fanfajarat min husnata asyarata aina. Lalu memancarlah ya dari batu tersebut air yang mana keluar ya menjadi 12 mata air. Isnata asyarata aina. 12 mata air. Ya, tadi kan disebutkan batunya bersegi 4 ya. Nah, dari 4 itu setiap fisiknya memancar 3 mata air. Ya, 3 kali 4 berarti 12 ya. 3 mata air artinya ya, fanfajarat min husnata asyarata aina qad alima kullu unasin masyrabahum. Semua ini diinginkan atau diharapkan mendapatkan bagian masing-masing. Kenapa 12? Karena 12 ini adalah untuk masing-masing kaum yang ada di dalam keluarga Bani Israel. Ini merujuk kepada anak-anak Yakub ya, yang berjumlah 12. Jadi 12 itu nanti mereka beranak pinak menjadi kaum masing-masing. Ya, ada keluarganya Nabi Yusuf, ada keluarganya Benyamin, ada Nabi Yusuf atau Yahuza, Lawi, Sam'un, ya, dan lain-lain ya, dari nama 12 orang, yang mana dari 12 orang ini nanti beranak pinak lalu menjadi kaum masing-masing. Nah, agar tidak memunculkan ya pertikaian, akhirnya Allah buat masing-masing punya mata air. Kadang seringkali mungkin kan kalau cuma 1 berebutan gitu kan, atau kalau cuma 5 berebutan ya, atau kalau 6 berebutan dan sebagainya ya. Nah, ini akhirnya agar tidak memunculkan ya, perselisihan atau perebutan untuk mendapatkan air, akhirnya Allah berikan kepada mereka masing-masing satu kaum satu mata air. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Nah, sampai sekarang masih ada ya bentuk atau tempat yang dulu Nabi Musa ya, memuncurkan air. Walaupun banyak perselisihan ya, perdebatan apakah betul itu, tapi ada yang mengatakan itu situs ya, disebut dengan Uyun Musa. Uyun Musa ya. Nah, ini tentunya perlu ya dikoreksi kembali kalau misalkan memang betul atau salah ya tersebut. Tapi intinya bahwa memang ini adalah bagian daripada
Pemberian Allah, anugerah Allah kepada Bani Israil saat itu yang mereka berjumlah 12 kaum, akhirnya Allah berikan kepada mereka agar tidak memunculkan perselisihan, pertengkaran, dan juga perebutan dari mata air yang Allah berikan dengan memberikan 12 mata air. Pada alimakul unasi masyrobahu, ya, masing-masing air sadar, ya, tahu tempat mereka mendapatkan air untuk bisa minum, ya. Kulu washrobu min rizqillah. Maka dari itu makanlah kalian, ya, dan minumlah kalian dari rezeki yang Allah anugerahkan. Loh, kenapa kok disebut dengan kulu? Nah, kulu ini kembali kepada ayat sebelumnya, di mana Allah telah merukan kepada mereka al-manna wassalwa, makanan, ya, al-manna, yang manis, yang lezat, ya, mereka makan, ya, lalu di sini Allah berikan airnya untuk mereka berikan minum. Wala ta'asau fil ardi mufsidin. Dan janganlah kalian setelah ini, kalau Allah berikan rezeki, Allah anugerahkan karunia dan berbagai hal, melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi ini bagian daripada karunia atau rahmat, ya, atau anugerah yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil. Nah, tentunya juga ini bagian daripada ibrah kita semua, bagaimana kita bisa menerapkan ayat ini. Kita jadikan ayat sebagai panduan kita, sebagai jalan hidup kita yang memang dan seharusnya ayat ini kita tujukan untuk kita pula. Kenapa? Karena memang ayat ini diceritakan tentang sesuatu yang hakikatnya bukan untuk saat itu saja, tapi harus terus diamalkan selama ini adalah satu kebaikan. Selama ayat ini tidak berbenturan dengan kondisi yang kita alami. Maksudnya bukan berbenturan, ayatnya pasti berbenturan, bukan. Tapi hakikatnya dalam menerapkannya, apakah memang disyariatkan atau tidak? Ataukah yang di alam ayat ini betul-betul menjadi satu kebaikan yang bisa kita amalkan, atau hal yang memang menjadi peringatan saja untuk tidak kita amalkan kembali. Seperti sebelumnya kan ada taubah, ya, taubatnya Bani Israil dengan cara saling bunuh. Ini ayat, tapi bukan untuk diterapkan lagi. Tidak lagi kita ya melaksanakan ayat tersebut, sehingga akhirnya ya, kita hanya bisa membaca saja tanpa boleh melaksanakan ayat tersebut. Ya, jadi yang sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala itu bagian daripada pemahaman yang harus kita coba dalami dan kita amalkan. Ya. Apa yang bisa ambil dari ayat ini? Pertama tadi yang sudah disebutkan tentang istisqa. Sholat istisqa jika memang kondisi apakah satu daerah yang kita tinggal, atau yang bapak dan ibu tinggal, atau yang sedang diami, ya, mengalami paceklik, tidak turun hujan beberapa lama, kondisi kering, ya. Nah, silakan ajak ya, masyarakat, ya, tentunya diajak oleh yang pertama pemuka ya, agama, atau juga pemerintah yang berkuasa di tempat itu untuk melaksanakan sholat istisqa, ibadah yang 2 rakaat, lalu mohon kepada Allah dengan penuh khusyuk agar Allah berikan hujan untuk mereka. Ya, tentunya air merupakan sumber kehidupan. Air merupakan alat atau sarana yang sangat penting bagi kita. Wa ja'alna min kulli shay'in hayy. Dan kami jadikan dari air itu semuanya menjadi hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin. Jadi bahwa doa itu sangatlah penting bagi seorang muslim. Kita harus senantiasa mohon kepada Allah, ya, baik secara khusus atau secara umum. Oleh sekarang kan kita dalam kondisi paceklik, ya.
atau kondisi pandemi, ya, tentunya iltija kita, ya, sandaran kita kepada Allah harus kita kuatkan, ya, berdoa, mohon petunjuk, ya, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita jalan keluar, atau juga memberikan kesabaran, kekuatan dalam menghadapi segala macam yang saat ini kita hadapi. Ya, tidak ada lain, ya. Memang ada dua ya yang harus kita pahami bahwa kita sedang diberikan oleh Allah, ya, takdirnya kita menghadapi cobaan yang begitu besar. Ini namanya musayyar atau takdir sunatullah, ketetapan yang memang tidak bisa kita hindari. Ini sudah menjadi ketentuan Allah, takdir Allah. Kita menghadapi tahun 2020 adanya pandemi COVID-19. Tapi kita juga perlu melakukan namanya ikhtiar, usaha. Bagaimana caranya agar kita bisa menghindar atau juga tentunya menghadapi ini dengan cara-cara yang sesuai syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Ya tentunya pertama harus kita kuatkan, ya, taqarrub kita kepada Allah, kedekatan diri kita kepada Allah. Ya, yang pernah saya sampaikan kan, ada ungkapan bahwa kalau kita sudah menghadapi berbagai macam masalah sementara kita dekat dengan Allah, maka kita tidak, ya, akan rugi. Tidak khasirta, ya, ulama fitunya wa kunta ma'allah fa ma khasirta syai'a. Kalau Anda mengalami kerugian, mengalami masalah banyak di dunia ini sementara kita tetap bersama Allah, maka hakikatnya kita tidak mengalami kerugian sedikit pun. Ya mungkin ada kehilangan harta, ada kehilangan nyawa, ada mungkin kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Itu kan rugi mungkin kan, secara fisik, secara real memang begitu. Tapi kalau kita tetap bersama Allah, kita iltija kepada Allah, kita serahkan urusan kepada Allah, dan kita tentu ya tidak berkurang, ya, ibadah kita kepada Allah, maka hakikatnya tidaklah kita mengalami kerugian, ya, sedikit pun, karena Allah tetap bersama kita. Allah lah pemilik segala-galanya. Ya, itu yang sangat utama, ya. Ya, sandaran harus tetap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beginilah yang memang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Kalau menghadapi masalah, menghadapi cobaan, serahkan seluruhnya kepada Allah. Istisqa yang dilakukan oleh Nabi kita itu menunjukkan, ya, iltija beliau kepada Allah begitu kuat. Sandaran beliau kepada Allah begitu, ya, kuatnya, sehingga apapun yang dialami selalu serahkan kepada Allah. Selalu, ya, hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah. Memang Allah lah tempat kita, ya, bersandar, bukan kepada yang lain, ya. Ini usaha yang harus senantiasa kita jaga, kita lakukan. Selain daripada mungkin setelah itu ada namanya, ya, ikhtiar, ya. Nah itu bagian daripada sunnatu al-kaun, ya, cara manusia untuk berusaha menghadapi dengan, ya, berbagai ketentuan, ya. Ya tentunya ketentuan itu jangan sampai keluar dari ketentuan Allah, ya, syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang kedua adalah bahwa berdoa itu hakikatnya harus senantiasa untuk menunjukkan kebaikan. Mintalah kebaikan, bukan keburukan. Walaupun mungkin terhadap orang yang jahat kepada kita, orang yang buruk, ya, atau mensikapi sesuatu yang buruk atas kita. Jangan, ya, lebih baik doakan kebaikan untuk mereka. Ya kalau mungkin sekarang banyak, ya, orang yang, ya, mengejek, mencela, bahkan juga sampai, ya, melabelkan, ya, dengan Islam atau dengan umat Islam, ya, dengan cara-cara yang tidak wajar atau yang tidak baik. Ya, kalau memang, ya, sampai keluar kata-kata doa itu, maka usahakanlah doa itu yang akhirnya, ya, mereka diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah kepada mereka, disadarkan. Ya, itulah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah, kecuali sekali saja memang pernah beliau melakukannya. Saking, ya, saking apanya, ya, saking gemesnya itu kan istilahnya, karena sahabat-sahabat yang akhirnya dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saat ada satu kelompok
meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, satu kaum atau kaum kami menginginkan adanya guru agar diajarkan Al-Quran kepada mereka, kaum kami. Diutuslah 70 orang sahabat. Tapi tengah jalan rupanya itu daya, ya hanya makar yang mereka sedang rencanakan. Tengah jalan 70 orang ini dibunuh. Tidak yang tersisa kecuali satu. Sampai hanya berita ini saat kepada Rasulullah SAW, ya, Rasulullah mendengar, setelahnya hanya Rasulullah mendoakan agar ditimpakan orang-orang yang membunuh sahabat-sahabat, ya, azab atau juga siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Dan itu yang kedua juga pernah juga ya kepada Raja Persia yang merobek-robek ya surat yang disampaikan oleh Rasul, ya, baru utusannya, bahkan utusannya pun dibunuh oleh si Raja Persia. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan semoga Allah mencabik-cabik, ya, kerajaan Persia. Akhirnya terjadilah ya Persia hancur. Nah itu memang doa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi kebanyakan Nabi SAW selalu mendoakan kebaikan kepada ya kaumnya, agar Allah berikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kaumnya yang meskipun Nabi SAW menghadapi banyak ya, celaan, cacian dan makian yang dilontarkan oleh kaum, tapi ya, mereka berusaha untuk didoakan ya Allah ya, memberikan kepada mereka hidayah, doa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga yang di sini memang Allah perintahkan agar yang masing-masing memiliki tanggung jawab ya. Ulu ya qad alima kullu unasin masyrabahum. Setiap kaum ya menyadari akan ya, tempat dia mengambil air ya. Tidak boleh mengambil dari tempat yang lain. Ya, masing-masing sudah tahu. Nah, bahwa kita juga demikian, kita harus masing-masing sadar ya bahwa kita ini punya peran masing-masing. Apa peran kita dalam ya, Islam ya, dalam kehidupan ya, maka jalankanlah peran itu dengan sebaik-baiknya ya. Ketika peran itu kita lakukan dengan baik, maka akhirnya bisa berjalan dan memberikan ya, kontribusi yang baik, memberikan kebaikan-kebaikan atau juga hal-hal yang konstruktif ya, dalam kehidupan. Karena di situ dijelaskan ya pada ayat 5 kullu unasim masyrabahum, setiap manusia setiap kaum sudah tahu tempat mereka untuk minum, mengambil air. Jadi tidak loncat ya ke tempat lain ya, tidak mengambil hak orang lain ya. Nah, begitulah juga kita punya peran masing-masing. Siapa kita? Apa peran saya? Apa peran semua ya? Masing-masing nanti berperan sesuai dengan apa yang dimiliki, kemampuannya apa ya? Ya kemampuannya bisa apa berdonasi ya, dengan harta silakan, kemampuannya bisa dengan tenaga, dengan fisik silakan, kemampuannya dengan cara ya menasihati, ya, memberikan tausiah silakan, masing-masing ya, sehingga nanti dengan apa perannya masing-masing akan terbentuklah ya bersinergi, tidak loncat sana tidak loncat sini kan ya, karena kalau orang yang loncat-loncat akan sulit untuk melakukan sesuatu atau hal-hal yang positif atau konstruktif ya, walaupun mungkin ada tapi tidak maksimal. Pada alimakul unasi masyrabahum ya, masing-masing punya tempat untuk ambil air minum ya, masing-masing kita punya peran untuk memberikan ya, hal-hal yang konstruktif ya, dalam ya, memberikan yang bermanfaat untuk kemaslahatan apakah diri, keluarga, masyarakat ya, dan juga umat Islam ya, atau untuk Islam itu sendiri. Apalagi sekarang ya, karena ini kondisi yang mungkin kita rasakan ya secara apa sadar atau tidak, kita betul-betul merasakan bagaimana kondisi umat Islam yang membutuhkan adanya peran kaum muslimin ya, bagaimana caranya membangun ya kondisi yang sekarang ini dengan baik, umat Islam bisa sadar dan paham ya, agar juga ya, umat Islam bisa membangun ya, peradaban ya, atau membangun kehidupan yang lebih baik ya, ke depan.
Lalu juga ya di sini Allah perintahkan dengan yang lainnya wakulu wasrobu min rizqillah. Makan dan minumlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat rizqillah itu untuk menunjukkan bahwa rezeki itu memang dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah yang mampu dan tentu sangat mampu yang memberikan rezeki kepada siapapun. Ya, makan dan minum dari rezeki yang Allah telah turun. Makan dan minum dari rezeki yang telah Allah anugerahkan. Semuanya yang kita miliki dari Allah, tidak dari yang lain. Meskipun mungkin setiap orang punya peran dalam bekerja, dalam mencari nafkah, dalam mendapatkan rezeki, untuk akhirnya dia bisa makan dan minum. Memang betul. Tapi semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki Allah, ya. Rezeki yang Allah berikan. Rezeki itu hakikatnya adalah sesuatu yang Allah anugerahkan kepada setiap hamba dan memberikan manfaat. Nah, ini yang perlu juga. Kalimat rezeki yang sesuai apa yang banyak dipahamkan ya atau dimaknakan oleh para ulama, ma saqallahu ta'ala bil abadi fantafa'alihi. Apa yang Allah berikan, Allah yang anugerahkan kepada setiap hamba lalu bermanfaat. Jadi rezeki itu hakikatnya atau seharusnya memberikan manfaat untuk setiap orang yang diberikan rezeki tersebut. Dan manfaat itu bukan hanya sekedar manfaat pribadi, tapi manfaat juga untuk yang lain. Ya, tentunya tidak dikatakan rezeki dari Allah kalau tidak bermanfaat, atau mungkin juga dia tidak pandai menggunakan rezeki itu sehingga tidak bermanfaat. Ada orang yang mungkin dia punya harta, tapi akhirnya dengan harta itu digunakan untuk yang mencelakakan orang, atau mencelakakan diri, atau menjauhkan dirinya dari Allah, atau juga menyebabkan orang lain tersesat dan berbagai hal yang lain. Nah, ini artinya rezeki yang diberikan oleh Allah tapi tidak pandai dimanfaatkan. Ya, tentunya kalau di dalam ayat ini air yang Allah berikan kepada kaum Nabi Musa atau Bani Israel, atau makanan juga al-manna wa salwa secara khusus ya, makan dan minum. Tapi hakikatnya juga rezeki itu bisa dikatakan umumnya rezeki apa saja. Apakah ilmu, apakah rezeki sehat, dan rezeki ya, makanan, rezeki harta, rezeki istri, rezeki suami, rezeki keluarga, rezeki. Semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang karenanya ya jalani atau ya lalui dan gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat atau juga untuk kemaslahatan baik diri maupun juga orang lain, atau juga kemaslahatan bangsa dan negara yang mana kita hidup di dalam. Kulu wasrobu min rizqillah. Dan juga kalimat ini hakikatnya nanti kita harus senantiasa ya mengakui setiap rezeki itu ya sudah ada Allah tentukan, yang sudah Allah tetapkan. Coba, dan nggak dibayangkan ya waktu itu. Waktu itu mereka sudah kehausan. Akhirnya Allah ya dengan permintaan Nabi Musa memberikan kepada mereka. Lalu akhirnya lancar air ya 12 mata air. Dan mereka masing-masing mengetahui ya, tempat mereka mengambil air minum. Nah, ini tentunya kan rezeki yang memang Allah berikan kepada mereka. Ya, lalu mereka tahu itu ya, ketetapannya tahu demikian yang sudah ditentukan oleh Allah kepada mereka. Nah, begitulah juga kita juga ya, selalu sadar bahwa rezeki itu sudah Allah tentukan, ya, sudah Allah tetapkan, mau untuk diri kita, untuk anak, untuk cucu dan ke depan sampai yang lainnya. Makanya ya ada dalam satu ayat, jangan sampai manusia itu akhirnya tidak mau menerima kondisi. Lalu ketika ada anak lahir menganggap ini pembawa sial, pembawa beban rezeki. Allah katakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh. Janganlah kalian akhirnya berusaha untuk meniadakan anak-anak kalian yang lahir. Takut
miskin, ya, karena takut miskin, khasyatal imlaq, karena takut miskin. Ya, padahal nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga mereka. Jadi rezeki itu dari Allah sudah ada, ya, porsinya masing-masing. Sekarang kita bagaimana menjemput rezeki tersebut dengan cara ya tentunya ikhtiar, ya, dengan cara kita yakin inilah rezeki yang Allah berikan dari melalui ini, dari melalui itu, kan, dan sebagainya. Makanya istilahnya bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Ya, kalau mencari rezeki kan seakan-akan nggak ada itu rezeki. Tapi kalau menjemput rezeki kita harus tahu, oh rezeki saya di sini, dijemput. Rezeki saya di situ, dijemput. Nah, jangan sekali rahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu ketentuan yang lain yang ada yang kita ambil kesimpulan dari ayat bahwa memang kita diperintah untuk makan dan minum, ya, sesuai dengan rezeki yang Allah berikan. Memang rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu juga dari rezeki inilah kita sadar semuanya dari Allah dan nanti kita gunakan yang bermanfaat untuk dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mendapat rezeki, semakin banyak rezeki, harusnya juga semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kullama izdada ni'matan izdada huda. Tiap kali bertambah ya, nikmat, bertambah hidayah, bertambah kedekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita harus usahakan. Lalu yang terakhir, Allah peringatkan di samping ya, diperintah untuk makan dan minum dengan rezeki, hanya mensyukuri juga nikmat yang Allah berikan. Juga peringatannya adalah wala ta'sau fil ardi mufsidin. Janganlah melakukan di muka bumi hal-hal yang merusak, hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini larangannya adalah an-nahyu lit-tahrim. Ya, larangan dalam bentuk pengharaman, haram hukum. Ya, kan ada an-nahyu ya, litanzih, ya, an-nahyu lit-tahrim. Nahyu untuk menunjukkan pembersihan, ya, atau sekedar peringatan, ya. Dan yang kedua adalah an-nahyu lit-tahrim, untuk dilarang atau diharamkan. Kalau dilakukan maka dia berdosa. An-nahyu lit-tahrim. Ya, kalau dilakukan berarti dosa. Kan la taqrabu zina. Ini kan nahyu, larangan haram mendekatkan diri pada zina. Haram hukumnya. Wala taqrabu mal yatim. La ta'kulur riba, ya. Semuanya adalah haram. Haram, larangan dalam bentuk haram, artinya kalau dilakukan maka yang melakukan berbuat dosa atau akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala karena dia sudah melanggar hal-hal yang diharamkan. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang haram itu jelas, yang halal juga sudah jelas. Ya, maka ambillah yang halal, tinggalkan yang haram. Nah, di sini Allah katakan wala ta'sau fil ardi mufsidin. Janganlah kalian berusaha atau bekerja, beraktivitas di muka bumi dalam keadaan merusak atau menjadi orang yang merusak ketika berbuat, ketika bekerja, ketika beraktivitas, ya, ketika menjalani kehidupan. Ya. Nah, disebutkan di sini dengan mufsid itu dengan isim fa'il, ya, kata kerja apa bentuk fa'il atau objek, ya. Karena memang subjek ya bahwa dia pelakunya jangan sampai memang melakukan sesuatu itu nanti akhirnya merusak. Al-fasad itu seluruh kerusakan, seluruh hal yang merusak. Seluruh hal yang merusak itu disebut dengan fasad. Dalam katanya salah, kebaikan. Apa saja? Ya, berbuat syirik merusak, ya, merusak hubungan dia kepada Allah, berarti mufsid. Ya, berbuat jahat, ya, atau bertindak zalim, atau menjalani sesuatu yang akhirnya dirinya jauh dari Allah, ya, melanggar syariat Allah, ini berarti juga merusak. Ya, kan kita senantiasa harus memperhatikan, ya, diri kita ini memiliki hubungan-hubungan yang harus kita jaga. Hubungan dengan Allah harus kita jaga dengan baik. Hubungan kita dengan sesama manusia itu dengan baik. Hubungan dengan alam juga harus dengan baik.
Jadi alaqah hubungan ini harus kita jaga. 3 hal ini kalau kita lakukan, berarti kita sudah merusak hubungan dengan Allah dengan cara apa? Beribadah, bersyukur, ya taqarrub ya Allah, ya, atau juga tidak mensyirikkan Allah, ya, mentauhidkan Allah. Semuanya itu adalah cara kita menjalin hubungan dengan Allah dengan baik. Kalau menyimpang, maka disebut dengan merusak. Ya, nanti ada istilah lain mungkin khususnya, tapi yang secara umum adalah merusak. Mufsid al-fasad. Lalu juga hubungan kita sama manusia. Nah, ini yang sering ya kita berinteraksi, kan? Saya dengan bapak dan ibu kalian, ya, atau kita nanti masing-masing hidup di tengah masyarakat, ya, di mana tinggal, ya, ada di Jakarta, ada di Kalimantan, ada di Surabaya atau di Jawa, adanya di Bandung atau di tempat-tempat lain, gitu kan? Ya semuanya berinteraksi, ya, berkomunikasi, ya. Maka jagalah hubungan ini dengan baik sama manusia. Kita manusia bersaudara. Ya, kan kita punya 3 persaudaraan istilahnya, kan? Ada persaudaraan sesama manusia, ada persaudaraan sesama ya anggota keluarga satu negara, ya. Ada gak kita secara khusus ya punya persaudaraan sesama muslim. Ya, kalau dalam bahasa umum kan ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah. Nah, semua kita bersaudara. Ya, namanya bersaudara, jangan sampai ya melakukan hal-hal yang merugikan atau yang menyakiti saudara. Ya, kalau kita sama manusia, kita sama manusia kok. Ya. Kita semuanya bersaudara. Mau dia orang yang berasal dari negara ya apakah Malaysia, Singapura, Amerika, orang Afrika, dan yang lainnya, semuanya bersaudara sama manusia. Ya. Kalau sama manusia, tentunya saudara dan sampai saling menyakiti. Kalau terjadi berarti kita sudah melakukan kerusakan. Atau sama anak bangsa ini kan, ukhuwataniyah kita jaga juga. Jangan sampai akhirnya saling mencurigai atau saling melecehkan, ya, dan sebagainya oleh karena satu alasan dan lain-lainnya mereka atau kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Ini juga merusak nanti kalau misalkan terjadi hal yang tidak lagi memiliki hubungan yang baik. Atau sama makhluk, ya. Atau ya kita bukan itu sebelumnya ukhuwah Islamiyah, ya. Bersaudara sama Islam, apalagi ya sama Muslim. Jaga. Ya. Jangan sampai akhirnya mengklaim paling benar atau mereka yang melakukan ini salah, dan jangan. Masing-masing punya pendapat, masing punya keinginan, ya selama tidak ya, merusak ya atau punya pendapat yang berbeda-beda, ya akui dan hargai. Masing-masing punya cara, ya. Ya tentunya ya, kita jaga hubungan. Ini yang lebih khusus lagi adalah ukhuwah imaniyah, itu kan hubungan seiman, seagama harus tetap kita jaga dengan baik, karena ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya memerintahkan kepada kita wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Ya, jagalah berpegang teguh dengan tali agama Allah, janganlah bercerai-berai, kan? Atau dalam ayat ini dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, artinya orang beriman dengan orang yang lain bersaudara. Ya, bahkan tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak mencintai saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak mau mencintai saudaranya dengan diri mencintai diri. Dan tentunya juga la ta'tsaw fil ardi mufsidin, jangan sampai juga kita melakukan kerusakan di mana kita tinggal dengan makhluk yang lain, dengan alam. Ya, mereka juga makhluk, ya. Tempat kita tinggal, ya, dan apapun ya, tentunya kita jaga. Nah, ini semua adalah yang bisa kita dapatkan, ya, hal-hal yang sangat penting dan sangat baik tentunya kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga nanti akhirnya kita bisa menjadi orang yang menerapkan ajaran Islam yang di tengah kehidupan kita. Nama Kristo, kalau kita butuh sesuatu, terutama sedang dalam kondisi penting, maka ajaklah ya saudara-saudara atau ya, masyarakat untuk melakukan sholat istisqa, sholat meminta diturunkan hujan atau diturunkan air, ya, untuk kebaikan mereka.
Dan tentunya kalau sudah ada rezeki, akuilah semua itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Berperanlah dengan peran masing-masing untuk berkontribusi untuk pembangunan, untuk kemaslahatan ya, ya, yang bisa dirasakan oleh setiap orang ya dengan baik ilmu kita, tenaga dan fisik kita, juga dengan dana uang yang kita miliki, pikiran dan sebagainya, akan bekerja sesuai dengan ya, porsinya masing-masing ya. Dan akhilah bahwa semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita syukuri ya, nikmati untuk memberikan kemaslahatan yang bermanfaat bagi siapa saja. Hindari sesuatu yang merusak. Pola biswa mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada ya, kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan setiap kata dari ayat-ayat Al-Quran yang saya bacakan, diri saya dan juga sekalian mendapatkan keberkahan berpahala ya, karena kita berada dalam majlis yang mulia, majlis yang sangat didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengkaji ayat Allah, lalu berusaha untuk ya, memahami dan setelah itu mengamalkan. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, secara tujuan Allah semuanya dapat kita selesaikan pada hari ini. Silakan ya, selanjutnya bagi ingin yang bertanya atau menambahkan sesuatu, dipersilakan. Silakan bagi Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ingin sampaikan terkait dengan masalah yang ada atau tentang penjelasan ayat-ayat yang kita bahas atau yang lainnya, silakan. Jika bisa diskusikan. Boleh dengan langsung ya buka mikrofon atau juga dengan menggunakan media chatting. Boleh, silakan. Nah, baik, ini yang bertanya ya, mohon diulangi Ustaz, makna 12 mata air ya. Jadi makna dari 12 mata air itu adalah untuk mengakomodir 12 kaum yang ada di tengah kaum Bani Israel, yang mereka berasal dari anak-anak Nabi Yakub. Jadi anak-anak Nabi Yakub itu kan ada 12 yang laki-laki ya. Sebenarnya ada banyak yang perempuan juga, tapi kan yang perempuan tidak dijadikan satu kaum ya. Biasanya kan kalau dalam kaum itu diangkat yang dari laki-laki ya. Oh, anak ini keturunan ini, anak ini keturunan itu kan. Jadi
Nabi Yakub punya 12 anak, diantaranya Nabi Yusuf, adiknya Benyamin, atau yang tua-tuanya itu ada Damun, ada Lewi, ada Yahuza, ya, dan lain-lain ya, 12 orang ini. Nah, dalam kelanjutannya mereka berkembang biak, masing-masing berkembang biak, masing-masing punya keluarga besar jadinya. Akhirnya masing-masing terhitung sebagai kaum. Jadi 12 kaum. Nah, kan setelah mereka mendapatkan siksaan ya dari Firaun, lalu diselamatkan dengan diutusnya Nabi Musa menyelamatkan mereka, sampai dikejar kan, nanti melewati lautan, akhirnya berada di seberang lautan. Nah, mereka mengarungi kehidupan di situ. Nah, saat mereka menghadapi kehausan dan kelaparan, akhirnya Allah turunkan rezeki kepada mereka dengan al-manna wa salwa. Lalu mereka juga mendapatkan air yang tentunya ya, dengan cara Nabi Musa meminta kepada Allah ditutup air, dan itu tidak hanya langsung satu ya, diberikan satu sumur ya, atau satu mata air, tapi diberikan 12 mata air. Kenapa? Allah itu tahu karakter orang-orang Yahudi ya, orang Bani Israel. Kalau diberikan satu berebutan, diberikan dua berebutan ya, karena masing-masing mengklaim sebagai anak Nabi ya, itu sebagai orang yang hak kan. Ya, nah ini Allah tahu, Allah paham begitu kan, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka 12 mata air yang akhirnya kullu unasin ya alifu ya masrobahu ya. Jadi masing-masing manusia mereka ya pada ayat 5 kullu unasin masrobahu, masing-masing sadar bahwa ini jatah masing-masing ya. Oh, ini jatah saya di sini, jatah saya di sini ya. Masing-masing punya ya, anak, masing-masing punya keturunan yang nanti ngambil airnya di situ. Oh, ini anaknya Nabi Yusuf di sini, anaknya Nabi, keturunan Benyamin di sini, keturunan Yahuda di sini, keturunan Samul di sini, keturunan Lewi di sini, keturunan lain. Itu masih daripada 12 mata air. Jadi untuk mengakomodir agar tidak terjadi ya perdebatan, perseteruan, bahkan sampai pertikaian ya, karena dia tidak mendapatkan tempat untuk mengambil air. Nah, inilah ya, istilahnya Allah itu sangat tahu ya akan kondisi seseorang, akan pribadi setiap yang diciptakan. Kita juga sudah tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kita kayak kita apa, tahu. Sehingga Allah berikan sesuatu yang memang ada masalahnya di situ kan. Oh, simpulan ini rezeki segini aja, ya udah memang segitu ya, Allah paham begitu. Kalau dibuat banyak, ini bisa jadi dia ya adalah mungkin ya yang tidak diinginkan oleh Allah yang terjadi kan. Jadi akhirnya kalau memang Allah berikan kepada kita miliki seperti ini ya cukup saja. Nah itu memang sudah ya masing-masing Allah sudah proporsikan ya. Jadi sangat tahu Allah ya, sehingga akhirnya Allah turunkan, Allah pancarkan 12 mata air kepada mereka untuk menampung ya jumlah dari keturunan Bani Yakub atau Bani Israel yang mereka sudah beranak-anak lalu menjadi satu kaum, masing-masing adalah kaum. Begitu maksudnya ya. Jadi setelah masing-masing tahu sadar dananya punya peran masing-masing untuk mengambil air di situ ya. Begitu maksudnya. Pada al-50 simajrabu. Jadi kita juga memang harusnya sadar betul ya, paham betul bahwa rezeki itu seperti ungkapan Al-Hasan Al-Basri tempat saya, bahwa beliau mengatakan saya tahu rezeki itu sudah Allah tanggung, ya, sudah Allah tanggung, sehingga saya tidak takut saya diambil orang, ya. Saya tahu jatahnya, ya. Jadi kan nggak bakal ada yang ambil, kalau jatah kita segitu nggak bakal diambil oleh orang. Tapi kalau misalkan saya masih itu jatah kita lalu diambil orang, bukan berarti bukan rezeki kita, itu rezeki dia. Jadi jangan merasa ya sudah kayaknya sudah diputus sudah ada ketentuan ini punya saya gitu kan. Lalu ketika diambil orang akhirnya loh kok punya saya diambil gitu kan. Belum tentu gitu kan. Mungkin bukan punya kita.
Yang jelas kita harus senantiasa berusaha untuk memahami hakikatnya memang kita milik. Rezeki itu sudah ada yang atur. Allah yang mengatur semua. Itu yang mungkin. Dan tentunya juga bagian yang sangat-sangat kita harus coba dalami ya, bahwa setiap hal itu pasti ada perintah, ada larangan. Kan kulu wasrobu ya, nah itu juga dengan wala tufsidu ya, atau wala ta'sau fil ardi. Artinya makan dan minum sesuai dengan syariat Allah, jangan makan dan minum di luar dari syariat Allah. Bekerja sesuai dengan syariat Allah, jangan sampai berbuat atau bekerja di luar syariat Allah. Beraktivitas sesuai dengan syariat Allah, begitu pun jangan sampai beraktivitas di luar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga jangan sampai akhirnya kita campur aduk ya. Talbisul haqqo bil batil ya. Jangan sampai kita merasa saya berbuat baik, saya banyak beribadah, lalu seakan-akan boleh juga berbuat jahat, berbuat yang di luar syariat Allah. Jangan, ya. Karena yang namanya kehendak itu atau kebaikan itu ya kebaikan. Karenanya Allah larang, ya bukan Allah bolehkan dalam berbuat jahat. Masalahnya gini, ada orang yang merasa sudah banyak ibadah, taat, patuh, ya, tunduk pada Allah. Tapi ini juga menyepelekan akan larangan Allah, kan? Ya, dengan apa namanya mungkin ya, dengan bacaan, dengan tontonan, ya, atau dengan hal-hal yang akhirnya merusak dirinya juga sebenarnya, merusak yang mungkin pikirannya, atau juga merusak ya kata-kata atau sikap-sikapnya, ya. Dan juga jangan menyepelekan sesuatu yang dia lakukan. Ya, artinya, saya sudah banyak beribadah, ya. Kalau ini kan kecil aja ya, biasa aja. Mungkin nanti kita tinggal minta ampun aja pada usaha juga. Jangan merasa sepele ya sesuatu yang berbau maksiat ya, atau berbau buruk, atau berbuat sesuatu yang sebagai larangan itu, karena sesuatu yang sepele akan menjadi besar, atau sesuatu yang sepele bisa jadi sesuatu itu nanti akan berakibat fatal padanya. Ada ya satu kisah dua sahabat yang akhirnya dia masuk surga dan masuk neraka. Ditetapkan oleh Allah dia masuk surga, satu lagi ditetapkan masuk neraka. Kenapa? Gara-gara seekor lalat. Kan seekor lalat akhirnya Allah tetapkan satu masuk surga, satu masuk neraka. Maksudnya apa? Di sini gara-gara lalat dia masuk neraka dan masuk surga, karena ketika kedua orang ini mau masuk satu kampung, itu dilarang oleh penduduk kampung tersebut. Ya, mereka diizinkan masuk kalau melakukan apa yang mereka inginkan. Hanya satu orang yang kaum itu memerintahkan, pokoknya kalian harus mempersembahkan apapun yang kalian miliki, walaupun dengan seekor lalat. Ya, persembahkan untuk kami agar kalian bisa masuk ke dalam kampung kami. Kayak kode gitu kan, kayak password, kayak password ini. Ya. Ya, akhirnya satu orang mengatakan, cuma lalat doang, ya. Gak apa-apalah. Ya. Akhirnya persembahkan lalat itu untuk mereka. Gitu, ya. Jadi dengan benda yang sangat hina, ya, benda yang sangat sepele. Cuma lalat doang kok, ya. Nanti minta ampun di dalam, gitu. Nah, rupanya ketika mereka di dalam dibunuh. Ya. Dia sudah melakukan kemaksiatan, gitu kan, mempersembahkan untuk berhala dengan seekor lalat. Jadi ya mungkin ya kaum ini memang berkhianat, gitu kan, padahal sudah menuruti keinginan, tapi rupanya juga dalam dia tidak dijaga. Yang kedua, ini nggak mau apapun, pokoknya saya nggak mau bersedekah walaupun dengan seekor lalat, saya nggak mau. Ini dilarang oleh Allah, ya. Ini walaupun sepele saya nggak mau. Ya. Akhirnya dia tetap bersikeras. Akhirnya dia langsung dibunuh di situ karena nggak mau mempersembahkan. Nah, keduanya mati. Akhirnya yang satu dimasukkan ke dalam neraka, yang satu masuk surga. Kenapa? Yang satu salah, yang satu benar. Ya. Yang satu salah walaupun dan dia mengabaikan atau menyepelekan sesuatu yang dilakukan, seakan-akan itu masalah sepele, masalah yang kecil, ya, sehingga akhirnya dia berbuat salah. Yang satu lagi sama sekali nggak mau, walaupun kecil sepele nggak mau, kan gitu kan. Nah kadang-kadang
Makanya di sini selalu begitu kan, disebutkan oleh Allah, ini berbuat, ini lakukan, yang baik jangan lakukan ini gitu kan. Mereka disandingkan kan, kulu wasrabu berizkillah wala ta'asau ya. Ada perintah, ada larangan. Agar jangan sampai nanti ketika berbuat untuk mencari nafkah, makan dan minum, lalu nanti nyerempet ya, nyerempet hal-hal yang dilarang. Nah, ini juga penting ya. Seringkali begitu kan, ada perintah, ada larangan, perintah larangan. Seakan-akan memang larangan perintah itu selalu diiringi larangan, jangan sampai nanti larangan perintah yang disebutkan ada yang menyerempet sesuatu yang melanggar ya. Nah kita juga demikian ya dalam hidup ini. Alhamdulillah kita bisa beribadah, bisa baca Quran, bisa sholat dengan khusyuk. Tapi jangan sampai juga setelah itu nyerempet dengan perbuatan yang lain ya. Ya tontonannya yang tidak bermanfaat atau yang mungkin yang na'udzubillah ya, yang mungkin yang tidak boleh sebenarnya kita tonton ya. Laki-laki tontonan yang ya begitulah mungkin ya, atau yang berubah juga begitu juga pokoknya. Ya ini jangan ya, walaupun sendirian ya, atau mungkin menganggap ini kan cuma tontonan doang gitu kan ya, cuma hiburan lah gitu, jangan, karena kita nggak tahu, khawatir ya Allah Subhanahu Wa Taala akan ya memberikan sesuatu yang berat atau yang besar karena dia menyepelekan sesuatu itu. Dan sudah pasti kalau menyepelekan itu pasti dianggap oleh Allah. Tadi yang terjadi pada dua sahabat, dua orang yang mau masuk ke tukang perkampungan tidak boleh masuk kecuali dengan mempersembahkan. Yang satu mau, yang satu tidak. Artinya gara-gara seekor alat yang sepele itu, ini satu masuk neraka, satu masuk surga. Jadi seorang muslim itu harusnya tidak boleh menyepelekan dosa walaupun sebesar biji sawi ya, atau seekor lalat kan. Seakan-akan itu gunung yang akan menimpa dia seharusnya kan. Walau lebih kuat kan. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan ya terkait dengan hal yang ada di dalam ayat ini. Baik, terima kasih atas kehadiran semuanya. Jazakumullah khairan. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan, rahmat Allah, dan juga kita bisa melaksanakan semua yang ada dalam ayat Al-Quran yang baik kita ambil, artinya sebuah perintah kita lakukan, dan larangan kita berusaha untuk mengejar ya, untuk menjauhinya. Dan marilah kita akhiri dengan kita berdoa kepada Allah, berdoakan mungkin saudara-saudara kita yang sakit diberikan kesembuhan, saudara kita yang sedang menghadapi ujian diberikan kemudahan atau jalan keluar. Kita pun mungkin yang sedang menghadapi hal-hal yang berat diringankan atau diberikan pahala yang besar ya, bisa bersabar atau berusaha untuk sabar bersyukur kepada Allah. Dan akhirnya juga saat kondisi ini Allah terangkat dan kehidupan ini lalu kembali kita dalam keadaan kehidupan yang normal. Baik, kita ikhlas sekali astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi ya rabbana lakal hamdu wa syukru jalali wa jalali ma'afi muslimanik rabbina bi'asbillah wa bi'asbillah wa bi'asbillah Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa antum taqabbal minna Allahumma ighfir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Allahumma innaka afuwwun karim Allahumma inna nas'aluka wa na'udzu Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa Allahumma adfa'an al-bala wal-bala wal-bala wal-jada'id wal-ta'un wal-tan wa-mi'an wal-tan ya rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ya, terima kasih atas kajian semuanya, apresiasinya. Jazakumullah khairan. Semoga kita berjumpa lagi besok dan bisa menambah kembali ilmu dan kita dari ayat-ayat Al-Quran. Jazakumullah khairan. Sekali lagi, kali ada. Mari kita tutup dengan doa kata hadis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.